Surah Bara'ah ini masuk dalam kategori Madaniyah. Ya, ayatnya 129. Ya, turun pada saat perang atau berkenaan dengan perang Tabuk tahun 9 Hijriah. Imam Zamakhsyari mengatakan bahwa surah At-Taubah ini memiliki beberapa nama. Bara'ah artinya berlepas diri. At-Taubah surah yang berbicara tentang pertobatan. Al-Muqashqisha surah yang menyingkap aib yang tertutup secara rapi. Al-Muba'thira yang menebarkan atau menyingkap secara jelas sifat-sifat orang-orang munafik. Al-Musyarrida yang mengusir apa itu? Surah yang mengusir kesombongan atau penipuan orang-orang munafik. Al-Mukhziyah. Nama-namanya banyak sekali. Yang menghinakan. Ya, karena ini ya bagaimana ya Ibu bisa bayangkan ya. Satu daerah kecil seperti Madinah diancam mau dibumi hanguskan oleh Romawi yang memiliki pengalaman perang ratusan tahun, ya bahkan ribuan tahun lah Romawi. Ya. Madinah itu kecil saja. Rasulullah SAW membawa 40.000 pasukan digebosi oleh orang-orang munafik. Sepertiganya itu tergembosi. Ya, jadi satu keadaan yang sangat menakutkan dan ya, memang balasannya itu balasan yang harus menghinakan orang-orang munafik itu. Maka disebut al-mukhziyah. Disebut juga al-fadhihah. Al-fadhihah itu yang mempermalukan. Ya, surah yang mempermalukan orang-orang munafik. Ya, sampai-sampai di tahun itu rencana busuk mereka untuk menggebuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya dibuka oleh Allah, dipermalukan oleh Allah agar masjid yang mereka pakai untuk mengintai kekuatan umat Islam dan dijadikan sebagai pusat untuk menyampaikan informasi penting kepada Romawi dari orang-orang Madinah. Masjid itu dibakar yang kemudian disebut sebagai Masjid Dirar. Ya. Al-Hafirah. Al-Hafirah itu yang mengubur, ya, mengancam. Al-Munakkilah, surah yang memberikan balasan, memberikan sanksi. Al-Mudamdimah, ya, surah yang membuat gempa mereka, ya, hati mereka dibikin gempa, mereka dibikin takut. Ya, juga disebut suratul Adzab, surat siksa. Ya, kenapa? Karena di dalamnya ada pertobatan terhadap orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman diterima tobatnya. Orang-orang munafik ya disingkap sifat-sifatnya. Ya, dan surat ini berlepas diri dari orang-orang munafik, orang-orang yang tidak bisa dipegang perjanjiannya. Ya, semua rahasia orang-orang munafik dihambur-hamburkan, dibuka secara jelas. Ya. Dan sebagainya. Juga disebut sebagai al-buhuth. Ya, kenapa disebut al-buhuth? Buhuth itu pembahasan, pencarian, penelitian, ya. Surah yang mencari rahasia orang-orang munafik atau surat yang membahas rahasia orang-orang munafik.
Ya, dari Hudzaifah radhiyallahu anhu yang mengatakan innakum tusammunaha surat at-taubah. Sesungguhnya kalian memberi nama ini surah at-taubah. Wa innama hiya suratul adzab. Ya, tidak lain dan tidak bukan, ini adalah surah azab, surah tentang siksa. Wallahi ma tarakat ahadan illa nalat minhu. Demi Allah, surah ini tidak meninggalkan satupun orang kecuali surah ini membuka aib orang itu. Ya. Jadi surah ini akan membuka sifat-sifat kriteria karakter orang-orang munafik. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang surah ini dia mengatakan innahal fadhihatu. Sesungguhnya surah ini adalah surah fadhihah. Ya, surah yang mempermalukan. Ma zalat tanzilu fihim wa tanalu minhum. Terus surah ini turun berkenaan dengan orang-orang munafik. Surah ini memberikan sanksi kepada orang-orang munafik. Hatta khashina alla tada'a ahadan. Sampai kita khawatir surah ini tidak menyisakan siapapun. Wa suratul Anfal nazalat fi Badr. Surah Al-Anfal turun berkenaan dengan perang Badar. Wa suratul Hasyr nazalat fi Bani Nadir. Surah Al-Hasyr turun berkenaan dengan perang Bani Nadir. Itu Ibnu Abbas. Jadi itu 3 perang besar itu. Ya, 3 perang besar. Ya. Kalau Bani Nadir itu yang dihadapi ya orang-orang Yahudi. Bani Nadir, Bani Quraidah, Bani Al-Mustaliq, Bani Qainuqa. Itu orang-orang Yahudi yang berkhianat. Ya, mana orang Yahudi tidak berkhianat? Mana Bani Israel tidak berkhianat? Ya. Perang Badar ya perang menghadapi orang-orang musyrik. Perang Tabuk menghadapi Romawi, Kristen. Jadi Masya Allah ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu ujiannya besar, ya berat sekali. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, seperti tadi saya berbicara tentang perbedaan pandangan para sahabat tentang kenapa surah At-Taubah ini tidak menyertakan bismillah sebelumnya. Ya. Ibnu Abbas dia mengatakan bahwa saya bertanya kepada Ali radhiyallahu anhu, "Lima lam yuktab fi barah bismillahirrahmanirrahim?" Qala li'anna bismillahirrahmanirrahim aman wa bara'atun nazalat bisayfi wa nabdhil uhud. Itu jawaban Ali. Itu Ibnu Abbas. Kalau bismillahirrahmanirrahim itu artinya aman. Bara'ah itu turun dengan pedang. Ya. Surah Bara'ah itu turun untuk memerintahkan umat Islam mengangkat pedang untuk berperang. Memerintahkan umat Islam untuk melemparkan perjanjian. Perjanjian yang tadinya telah disepakati karena dirusak, perjanjian itu dilempar. Dibuang. Ya, tidak berharga perjanjian yang dirusak. Ya. Walaysa fiha aman. Ya, dan di dalam surah At-Taubah tidak ada urusan aman itu. Ya. Itu jawaban Ali. Sufyan ibnu Uyainah dia mengatakan innama lam tuktab fi sadri hadhihi surati al-basmalatu li'anna tasmiyata rahmah. Ya. Masalahnya kenapa bismillah tidak ditulis di awal surah ini? Karena bismillah itu rahmah. Ya, bismillah itu rahmat. War rahmatu aman, rahmat itu aman.
Wa hadhihi suratu nazalat bil munafiqina. Sedangkan surat ini turun berkenaan dengan orang-orang munafik. Wa bisayfi, dan berkenaan dengan senjata yang terhunus. Wala amana lil munafiqin, dan tidak ada aman bagi orang-orang munafik. Ya. Imam Qurtubi menukil atau mencuplik apa yang dikatakan oleh Al-Qushayri. Dia mengatakan was-sahihu anna at-tasmiyata lam tuktab li anna Jibril alaihi salam ma nazala biha fi hadhihi surah. Falam yaktubha as-sahabatu fil mushaf al-imam. Muqtadina fi dhalika bi amiril mu'minin Utsman radhiyallahu anhu kama qala At-Tirmidzi. Ya, itu yang dikatakan oleh Al-Qushayri yang kemudian dinukil atau dicuplik pendapatnya oleh Imam Qurtubi. Apa katanya? Yang benar, kenapa bismillah itu tidak disertakan di awal surah At-Taubah? Karena Jibril begitu menurunkan surah At-Taubah, dia tidak mengajarkan adanya bismillah. Itulah makanya sahabat-sahabat tidak menulis bismillah ya di mushaf imam itu. Sesuai dengan arahan dari Amirul Mukminin Utsman radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan. Ya. Ini ada dalam kitab Tirmidzi ya. Jadi memang Utsman bin Affan ketika ditanya begitu ya, kenapa? Utsman itu jawabnya sederhana. Rasulullah SAW tidak mengajarkan adanya bismillah, maka kita tidak membaca bismillah di awal surah At-Taubah. Saya kira jelas ya. Baik. Apa munasabahnya surah At-Taubah dengan surah sebelumnya, surah Al-Anfal? Ya, surah Bara'ah dengan surah Al-Anfal itu hampir mirip-mirip saja. Jadi surah At-Taubah ini hampir mirip dengan surah Al-Anfal yang sebelumnya. Ya. Jadi surah At-Taubah ini sebagai penyempurna bagi surah Al-Anfal. Ya, penyempurna dalam urusan meletakkan dasar-dasar hubungan antar negara. Ya. Baik ya, hubungan kenegaraan ya, baik hubungan negara dengan negara, hubungan luar negeri maupun dalam negeri. Tentang hukum-hukum perang, gencatan senjata, ya, tentang keadaan-keadaan orang-orang beriman yang jujur, orang-orang kafir, dan orang-orang munafik. Ya. Berkenaan dengan hukum membikin perjanjian ya. Dengan pihak lawan, bagaimana hukum itu atau perjanjian kerjasama, perjanjian gencatan senjata itu harus ditepati atau harus dibuang. Ya, kalau ragu dengan pengalaman, ya, karena pengalaman ini sulit untuk dipercaya, udah tidak usah ada perjanjian. Tapi kalau sudah diteken maka harus ditepati. Tapi kalau mereka itu tidak menepati, maka tidak ada harganya kita menepati. Ya. Baik. Ya, jadi kalau di dalam surah Al-Anfal itu memang ya yang sudah kita lewati seperti itu ya, seperti itu. Seperti itu. Maksudnya seperti itu, enggak, kalau kita bikin perjanjian dengan orang-orang kafir, ya, Allah katakan jangan takut mereka khianat. Ya. Kalau mereka khianat, pasti Allah tetap menangkan orang-orang beriman. Tenang aja. Ya.
Tapi kalau mereka merusak perjanjian, kamu jangan menepati perjanjian itu. Atau kalau kamu itu ragu, ya kamu harus terus terang. Kamu jangan mau untuk melakukan kerjasama dengan mereka. Jangan sudah ditekan kalian itu menyelisihi atau tidak mau menepati perjanjian. Itu dalam surah Al-Anfal. Ya sama saja. Sama saja. Ya, meskipun di dalam surah Al-Anfal itu sangat kentara sekali, sangat kuat sekali bagaimana perjanjian itu harus ditepati. Ya, di dalam surah Bara'ah itu memang lempar perjanjian. Kenapa? Karena memang hubungannya dengan perjanjian yang dirusak. Ya. Nah, di dalam surah Al-Anfal, surah At-Taubah ada ya disebutkan bahwa orang-orang musyrik itu selalu menghalangi orang-orang Islam dari jalan yang benar, menghalangi manusia dari Masjidil Haram. Bagaimana Masjidil Haram ini tidak dimasuki oleh orang-orang yang beriman? Itu tuh ya orang-orang musyrik. Di dalam surah At-Taubah, di dalam surah Al-Anfal ada ya anjuran dari Allah Subhanahu wa taala langsung ya untuk infak fi sabilillah. Ya, untuk infak fi sabilillah. Ya, di dalam keduanya ada bagaimana aturan-aturan tentang memerangi orang-orang musyrik itu secara rinci. Memerangi ahlul kitab itu secara rinci. Ya, dan menjelaskan tentang posisi orang-orang munafik. Bagaimana juga menyikapinya? Ya, meskipun hampir sama saja. Ya, dua surat ini seperti tidak bisa dipisahkan, tapi memang dua surat yang berbeda itu. Ya, memang itu dua surah yang berbeda. Ya, memang dua-duanya turun berkenaan dengan peperangan. Ya, tapi itu dua surah yang berbeda. Jadi bukan surah At-Taubah itu bagian dari surah Al-Anfal, bukan. Ya, dan memang nama surah At-Taubah banyak sekali ya. Yaitu sebagai tandanya memang At-Taubah bukan surah Al-Anfal. Ya, dan surah At-Taubah memang terpisah dari surah Al-Anfal. Ya, meskipun tidak ada bismillah. Ya. Baik. Sejak zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat tabi dan seterusnya sampai sekarang ya, memang dipisah antara Al-Anfal dengan surah At-Taubah. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Itu memang tidak menjelaskan kepada kita, kata Utsman bin Affan, bahwa surah At-Taubah itu adalah bagian dari surah Al-Anfal. Begitu ya. Itu kata siapa? Kata Utsman bin Affan. Ya, sekaligus itu menjelaskan bahwa semua surat itu urutannya dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu memang sudah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi urutannya itu tidak ada yang berbeda dari zaman Rasul. Ya, sahabat sampai kemari itu seperti itu. Ya. Baik. Jadi sejak zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sejak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, ya sudah dibedakan antara surah Al-Anfal dengan surah At-Taubah. Baik. Ada ya Ibnu Arabi, seorang mufassir dari kalangan madhab Imam Malik. Beliau mengatakan hadza dalilun ala anna al-qiyasa aslun fid din. Jadi kalau
Sahabat-sahabat itu mengatakan bahwa ini memang suratnya mirip ya, memang mirip. Al-Anfal dengan At-Taubah mirip-mirip saja. Andaikan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memberitahu bahwa ini surah At-Taubah, maka itu satu surah saja, mirip-mirip. Ya, mempersamakan isi Al-Anfal dengan At-Taubah, ya, atau mengkiaskan isi Al-Anfal dengan At-Taubah itu adalah bukti ya bahwa qiyas itu adalah sumber dalam agama, sumber hukum. Ya, bagaimana Utsman bin Affan dengan para sahabat itu pergi kepada qiyas ya, qiyas syabah ketika tidak ada nas. Mereka berpendapat bahwa kisah yang ada dalam surah Bara'ah itu mirip dengan kisah-kisah yang ada dalam surah Al-Anfal. Ya, lalu mereka masukkan ya surah Bara'ah atau surah Taubah setelah surah Al-Anfal. Nah, ini pendapat aja ya. Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, karena ini baru di awal-awalnya. Jadi penting juga kita mengetahui sejarah diturunkannya surah At-Taubah. Ya, sebagai perbandingan bahwa surah Al-Anfal itu bagian dari surah-surah yang pertama kali diturunkan setelah hijrah. Ya, tentu surah pertama yang turun di Madinah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah, turun surah yang pertama itu adalah surah Al-Baqarah. Kenapa demikian? Karena surah Al-Baqarah diturunkan setelah surah Al-Mutaffifin. Al-Mutaffifin adalah surah terakhir yang diturunkan di Mekah. Ya. Baik, tapi surah Al-Anfal ini bagian dari surah yang pertama-tama diturunkan setelah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah. Nah, sedangkan surah Bara'ah itu termasuk surah yang terakhir diturunkan. Kenapa? Karena diturunkan di tahun 9. Ya, diturunkan di tahun 9. Jadi 2 tahun sebelum wafat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu ya. Kenapa saya katakan tahun 9? Karena turun pada saat perang Tabuk. Perang Tabuk tahun 9 Hijriah. Ya, dan itu adalah perang atau ghazwah, perang terakhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana beliau ikut turun untuk nyambangi Romawi. Yang asalnya Romawi mau menjajah Madinah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya pergi ke utara dari Madinah dengan membawa 40.000 pasukan, nyambangi tentara Romawi yang jumlahnya jauh lebih besar, 100.000 pasukan. Dengan persenjataan yang lengkap dan mutakhir di zamannya. Ya. Waktu perang tahun 9 Hijriah itu, ya waktu yang tidak biasa itu. Maksudnya tidak biasa, ya sedang panas-panasnya. Ya. Zaman paceklik, zaman sengsara-sengsaranya Madinah. Maksudnya zaman sengsara itu memang panas sekali. Tapi bersamaan dengan itu, yaitu waktu mereka memetik itu ya, memetik kurma. Jadi itu godaan luar biasa itu. Ya ini bagaimana nih, panas kayak gini, kurma harus dipetik. Oh, itu ujian iman bagi orang-orang yang beriman. Tapi sekaligus itu cara Allah untuk mempermalukan orang-orang munafik. Ya, membuka aibnya orang-orang munafik. Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, awal surah
At-Taubah, bara'atun minallahi. Ya, itu diturunkan setelah Fathu Makkah. Ya, Fathu Makkah tahun 8 Hijriah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Ali bin Abi Thalib untuk membacakan ayat itu kepada orang-orang musyrik pada musim haji. Ya. Imam Bukhari dengan sanadnya dari Bara bin Azib mengatakan akhiru ayatin nazalit yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah. Ya. Akhir ayat dalam Al-Quran yang turun itu adalah yastaftunaka, mereka minta fatwa kepadamu. Qulillahu yuftikum fil kalalah. Katakanlah Allah memberi fatwa kepada kalian fil kalalah, tentang kalalah. Ya, itu akhir ayat. Wa akhiru suratin nazalat bara'ah. Sedangkan akhir surah yang turun dari Al-Quran itu surah bara'ah. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Waktu kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam turun surah atau awal dari surah Bara'ah ini, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan Abu Bakar, Umar, Utsman untuk haji bersama para sahabat ke Mekah. Tahun berapa itu? Tahun 9 Hijriah. Tahun 8-nya Mekah itu ditaklukkan. Tahun 9 Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam utus ya 3 imam besar, Abu Bakar, Umar, Utsman, ya, untuk mengumumkan bahwa perjanjian yang sudah disepakati itu sudah rusak. Perjanjian itu sudah tidak bisa lagi dijalankan. Bahwa orang-orang musyrik masih boleh berkeliaran 4 bulan di Mekah. Setelah 4 bulan maka tidak ada lagi ruang bagi orang musyrik berada di Mekah. Masuk Islam, silakan tetap di Mekah kalau tidak keluar dari Mekah. Tidak boleh ada 2 agama di Mekah. Setelah tahun 9 Hijriah, tidak boleh ada orang musyrik tawaf di Ka'bah. Tidak boleh ada orang yang telanjang bulat tawaf di Ka'bah. Ya. Tuh, itu pengumuman yang Rasul titipkan kepada 3 sahabat. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam teringat bahwa perjanjian yang ditekennya itu hanya bisa dibatalkan oleh ahlul baitnya. Maka Rasul kirim Ali. Ya, dengan Ali yang dikirimkan, maka pembatalan perjanjian itu menjadi sah. Barulah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam haji di tahun 10-nya. Ya, tahun 10 Hijriah ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan haji, Rasul jumpai Shallallahu Alaihi Wasallam Ka'bah sudah bersih. Tidak ada orang musyrik yang tawaf. Tidak ada orang yang telanjang yang tawaf bersih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Itu sekelumit tentang awal surah Bara'ah. Ya. Jadi memang dibuka dengan lafaz Bara'ah. Dibuka dengan lafaz bara'ah. Apa sih artinya bara'ah? Bara'ah itu berlepas diri, ya. Berlepas diri dari orang-orang musyrik, itu bara'ah. Ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan tangguh, ya, memberikan tangguh kepada orang-orang musyrik 4 bulan. Ya, setelah itu perang. Ya. Karena apa? Karena perbuatan mereka yang keterlaluan. Ya. Perbuatan mereka yang ya sangat
tidak manusiawi, ya sudah gencatan senjata 10 tahun, dibunuh orangnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi perang. Kalau setelah 4 bulan masih ada di situ perang, ya, tapi nggak ada yang berani ya. Romawi saja keok, ya, takut orang-orang musyrik. Ya, terus tidak boleh untuk selama-lamanya sampai hari kiamat orang musyrik masuk ke dalam Masjidil Haram. Ya. Bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina 'ahadtum minal musyrikin. Ya. Apa artinya? Ini adalah pernyataan pemutusan hubungan dari Allah dan Rasul-Nya yang disampaikan kepada orang-orang musyrik yang telah mengadakan perjanjian dengan orang-orang yang beriman. Fasihu fil ardi arba'ata ashhur. Maka berkeliaranlah kalian, silakan di Mekah ini 4 bulan. Wa'lamu annakum ghairu mu'jizillah. Dan ketahuilah bahwa kalian tidak akan bisa mengalahkan Allah. Wa anallahu mukhzil kafirin. Dan bahwasanya Allah akan menghinakan orang-orang kafir. Dan seterusnya ya. Jadi itu ya. Baik. Kemudian setelah itu surah At-Taubah ini isinya adalah bagaimana caranya menghadapi ahlul kitab. Ya. Sampai mereka mau bayar jizyah atau mau masuk Islam. Itu tentu dimulai dari perang. Ya. Setelah terjadi peperangan, ya, maka daerah yang dikuasai oleh musuh itu akan ditinggalkan oleh musuh. Ya, sekarang Madinah perang dengan Romawi. Romawi dipukul mundur. Romawi tinggalkan anak-anaknya. Ya, Suriah ditinggalkan, Mesir ditinggal ketakutan. Nah, anak-anak ini ya, daerah-daerah yang tadinya dikuasai oleh Romawi itu otomatis jatuh di tangan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apakah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mau atau kuat atau bisa untuk mengelola daerah-daerah yang ditinggalkan oleh Romawi itu apa tidak? Tuh, maka dengan kekuatan yang terukur, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim surat ajakan, misalnya ke Najran, ke Oman, ke Qatar, Yaman, itu semua dikirim surat. Yang daerah-daerah itu asalnya daerah kekuasaan Romawi. Isi suratnya biasa ya. Isi suratnya, kalian sekarang sudah tidak di bawah Romawi. Kalian harus masuk Islam. Kalau kalian tidak mau masuk Islam, kalian tidak dipaksa. Kalian harus bayar jizyah. Ya, karena kalian sudah menjadi rakyat. Ya, rakyat yang diperintah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Ya, dipaksa masuk Islam enggak. Ya, tapi harus bayar jizyah. Tuh, kenapa? Karena sekarang keamanannya, kesejahteraannya merupakan tanggung jawab Madinah. Gitu. Itu di dalam surah At-Taubah. Nah, jadi di ayat pertama sampai ayat 41 itu nanti isinya adalah anjuran untuk jihad. Ya.
Anjuran untuk ijtihad, mobilisasi massa fisabilillah dengan segenap harta dan jiwa. Ya, baru setelah itu berbicara tentang karakter orang-orang munafik. Bahaya-bahaya dari sifat-sifatnya orang-orang munafik. Itu ya. Nah, di bagian kedua sampai akhir surat ya, ayat 42 dan seterusnya sampai 129 itu di samping berbicara tentang apa tadi, sifatnya orang-orang munafik di bagian kedua ya. Jadi kalau di bagian pertama itu isinya jihad. Anjuran untuk jihad dengan segenap harta dan jiwa. Ya, bagian kedua berbicara tentang sifatnya orang-orang munafik. Ya, bahayanya orang-orang munafik. Ya. Yang kemudian ada disisipi tentang orang-orang orang-orang pegunungan ya yang tidak ikut jihad. Ya. Di mana tidak bisa diterima alasan apapun. Ya, bagi mereka yang tidak ikut jihad. Dari penduduk Madinah dan sekitarnya, penduduk pegunungan, ya orang-orang Badui, ya, tidak diterima. Kemudian surah At-Taubah ini ditutup dengan perbandingan ya antara sifatnya orang-orang beriman dan orang-orang yang munafik. Ya, kemudian memberikan ajaran bahwa jihad itu adalah fardu kifayah. Jihad itu fardu kifayah. Anjuran untuk satu bangsa menghususkan bangsanya, sebagian bangsanya untuk tafaqquh fid din, ya, untuk memperdalam agama. Ya. Jadi surah At-Taubah ini ya sedemikian dahsyatnya. Jadi intinya apa itu? Intinya hukum-hukum tentang jihad menghadapi orang-orang musyrik dan ahlul kitab. Ya. Yang kedua tentang pembelahan atau pembedaan antara orang-orang beriman dan orang-orang munafik. Kapan itu bisa diketahui? Dimulai dari perang Tabuk. Ya, tentang hukum jihad ya dimulai dengan apa itu? Ya, dimulai dengan seperti itu ya, seperti orang bikin skenario film ya. Jadi di awal itu sudah langsung panas. Jadi prolognya itu sangat mengagetkan sekali. Tiba-tiba Allah mengatakan bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladzina 'ahadtum minal musyrikin. Fasihu fil ardi ila akhir ayat. Di awal itu sudah seperti itu. Halo, suara saya masih terdengar? Ya. Kenapa? Harus ada nomor akte kelahiran sama itu aktenya dikeluarin di mana?
Harus sama ibu berarti. Baik. Jadi tentang hukum-hukum jihadnya ya, surah At-Taubah ini langsung tiba-tiba saja kita dihadapkan pada satu pengumuman dari Allah dan Rasulnya kalau perjanjian yang sudah diteken itu dilempar, ya, diputus, ya, tidak ada gunanya. Tiba-tiba saja seperti itu. Ya. Kenapa? Karena perjanjian itu ternyata telah dirusak oleh orang-orang musyrik. Jadi itu ya, perjanjian-perjanjian yang telah dilakukan oleh orang-orang Islam dan Ahlul Kitab. Yang telah dilakukan oleh orang-orang musyrik sama saja ya, dihapus, tidak ada perjanjian. Oh, begitu tuh. Ya. Kenapa? Karena mereka telah merusak itu. Merusak perjanjian. Bani Quraidah, Bani Nadir, Bani Qainuqa itu bersekongkol dengan orang-orang musyrik untuk memerangi orang-orang Islam. Ya, dan mereka sangat berusaha sekali ya untuk membumi hanguskan Madinah. Ya, orang-orang Yahudi. Ya, sekitar 20 ayat ya berbicara tentang itu. Ya. Sekitar 20 ayat itu berbicara tentang kedengkian orang-orang Yahudi. Ya. Bagaimana persekongkolan mereka, bagaimana kelicikan-kelicikan orang-orang Yahudi terhadap orang-orang Islam. Jadi untuk orang-orang seperti itu ya nggak boleh lagi ada perjanjian, ya percuma, ya. Terus yang kedua itu ya tentang ini ya. Anjuran atau mobilisasi massa. Untuk orang-orang Islam menghadapi ancaman Romawi, ya, perang untuk menghadapi Romawi di perang Tabuk. Ya, jadi ayat-ayat ini memang terbanyak ya. Ya. Paling banyak ayat-ayat dalam surah At-Taubah ini berbicara tentang itu. Ya, tentang kejiwaan orang-orang Islam. Ya, tentang apa namanya, halangan-halangan yang rintangan-rintangan yang mereka jumpai, tentang bagaimana orang-orang munafik menggembosi kekuatan tentara-tentara Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bagaimana rencana mereka yang sangat busuk sekali agar Madinah itu bisa dikuasai oleh Romawi. Ya, itu kebodohan yang luar biasa. Ya, terus bagaimana orang-orang munafik membangun Masjid Dirar ya sebagai pusat untuk mengintai kelemahan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada 4 ayat tuh tentang itu. Ya, dari 129 ayat banyak juga. Jadi itu sebenarnya yang dibangun masjid ya, tapi untuk menghancurkan umat Islam dari dalam. Ya, jadi ya sejak dulu ya manusia busuk seperti itu ada. Ya, lalu surah itu menelanjangi ya, membuka, mempermalukan mereka yang khianat kepada negara.
Maka disebutnya fadhihah, ya, surah yang mempermalukan orang-orang munafik. Ya. Apa saja yang mereka lakukan di malam hari diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ayatnya tentang mereka. Jadi sangat menakutkan sekali keadaan saat itu. Tidak ada yang tersembunyi. Ya. Jadi kesimpulannya sih, ya, surat ini surah yang secara sempurna membuka aib orang-orang munafik. Nah, ya, jadi ini adalah surah yang paling penting, ya, yang ayat-ayatnya membangun, dapat membangun mentalitas tentara muslim dengan kuat, ya, untuk menghadapi atau untuk perang menghadapi kekuatan lawan. Ya, itu menghadapi luar. Di dalam itu membangun mentalitas yang kuat bagi orang-orang yang beriman untuk menghadapi tikus-tikus yang tidak berharga dari orang-orang munafik. Ya. Di dalam itu surah ini secara jelas, ya, bagaimana orang Islam diperintah untuk berhati-hati dengan kekuatan Yahudi yang khianat, mengusir orang-orang yang khianat bukan karena Yahudinya, karena pengkhianatan mereka yang melekat pada jiwa mereka. Ya. Jadi di luar itu dengan surah ini mental orang-orang yang beriman untuk menghadapi Romawi itu terbangun dengan sebegitu kuatnya. Ya, untuk menghadapi kesombongan orang-orang non-muslim, ya, Romawi, Kristen, ya, di perang Tabuk. Yang sebelumnya itu menggentarkan Madinah. Madinah takut sekali. Ya, bahkan dikisahkan bahwa Umar bin Khattab itu seperti soak itu menghadapi berita bahwa Madinah mau diserang oleh Romawi. 100.000 pasukan. Ya, tidak sedikit tuh. Ya. Baik. Insya Allah kita teruskan itunya sebagian. Karena ini ada hubungannya dengan perjanjian Hudaybiyah, ya. Perjanjian gencatan senjata dengan Hudaybiyah tahun 6 Hijriah. Baik, saya kira itu dulu. Ya, Ustaz. Terima kasih. Kalimatnya aja udah ini ya, heboh. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang mau bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surat Baro'ah ini di awalnya tidak boleh membaca bismillah. Kemudian kalau seandainya kita membaca tidak selesai, kemudian kita sambung di lain waktu, itu sudah bisa baca bismillah atau masih tetap meneruskan? Boleh. Di awal aja. Di awal saja. Ya, di awal saja. Afwan. Tapi kalau kita Kiai itu mengajarkan pokoknya surah At-Taubah nggak pakai bismillah. Surah At-Taubah itu nggak pakai bismillah. Kita biasanya nggak usah kalau udah di awal, di tengah nggak pakai bismillah. Tuh, tapi kalau misalnya bolehkah? Boleh. Ya, yang tidak boleh itu di awal. Nah, jadi kalau di tajwid itu ada hukum membaca bismillah. Di surah Al-Fatihah saat sholat wajib membaca bismillahnya. Ya, di surah yang lainnya sunnah di awal surah, ya. Tapi kalau surah Al-Baro'ah awal surah baca bismillah haram hukumnya.
Ya, tidak di awal surah menjadi boleh. Ya, apakah sunnah? Tidak sunnah. Sunnahnya tidak baca bismillah. Ya Bu, jelas? Ya Ustaz. Insya Allah Ustaz. Afwan.